Selamat datang di Sibyl Peace, sebuah podcast untuk pembelajaran kita semua. Saya Ruby Khalifah, hostnya Sibyl Peace. Sulawesi Tengah adalah wilayah yang keindahan alam dan kekuatan kulturalnya itu hidup. Pegunungan luas membentang, punya laut, punya danau yang indah di Poso. Tapi juga Sulawesi Tengah meninggalkan banyak sekali persoalan. Kalau kalian pernah dengar hilirisasi, itu khas banget di Sulawesi Tengah. Ya, di sana datanya Walhi Sulteng melaporkan dengan hilirisasi itu temuan mereka adalah logam berat termasuk krominium heksavalen. Canggih-canggih banget ya, cari sendiri aja. Pada air sungai di sekitar tambang dan industri nikel. Bahkan liputan Mongabai 2024 menyoroti resiko kesehatan dan ekologi dari polusi industri. Bicara tentang Sulawesi Tengah, bicara tentang hutan yang juga tak lepas dari proyek sawitisasi. Jangan ditanya, jumlahnya juga luar biasa fantastis. Dan di Sulawesi Tengah ada satu kota atau kabupaten, Poso, yang pernah mengalami episode konflik akhir 1999 sampai tahun 2001 atau 2002 ya, yang itu menggerakkan banyak pihak, khususnya penganut ajaran Islam dan Kristen. Mereka saling menyerang dan saling membunuh, digerakkan oleh politisasi agama. Dengan begitu kompleksnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah juga pernah ada sejumlah disaster atau bencana menimpa Sulawesi Tengah ya. Mereka mengalami bencana besar banget tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. Itu tsunami dengan likuifasi. Tanah bergerak begitu. Dan itu satu lagi menambah betapa Sulawesi Tengah, kalau mau tahu interseksionalitas disasters itu ya di Sulawesi Tengah ya, baik itu yang dipicu oleh alam, kerusakan alam, maupun dipicu oleh human error atau intervensi dari manusia. Nah, bagaimana aktor-aktor di Sulawesi Tengah itu bergerak, mereka dealing dengan kompleksitas bencana yang ada di wilayah mereka. Sekali ini saya kedatangan tamu dari Libu Muda, Ahdiat. Halo. Terima kasih sudah hadir di studio Sibyl Peace. Terkait dengan ini, Libu Muda memang lahir dari Libu Tua. Kok Libu Tua sih? Ada Libu ya, organisasi Lingkar Belajar Perempuan kalau nggak salah, di Sulawesi Tengah, yang itu udah bertahun-tahun mendedikasikan dirinya untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan merespon HAM perempuan secara lebih intensif ya. Puluhan tahun mungkin sebelum Aman ada, Libu sudah ada. Tapi kita pengen tertarik ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana sih Libu Muda ini berperan aktif di dalam upaya mengubah masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya dengan Ahdiat. Nah, Ahdiat, sebenarnya apa yang membuat kamu tergerak untuk masuk di dalam satu organisasi yang lebih serius ya untuk merespon situasi krisis di Sulawesi Tengah ini? Oke, terima kasih Bu Ruby sudah diundang di sini. Nah, sebetulnya saya terlibat
dan mulai serius di organisasi itu sejak 2015. Sejak mulai masuk kuliah. Nah, kebetulan waktu itu saya tinggal di di salah satu kantor yang kantor Walhi Sulawesi Tengah. Saya sempat tinggal di sana dan memang karena waktu saya zaman SMA itu saya tidak pernah berorganisasi begitu. Saya tidak pernah merasakan di mana kenikmatan dalam organisasi begitu. Tapi setelah saya kuliah dan setelah saya kenal banyak teman di Walhi dan di kampus, saya lihat organisasi ini adalah perahu begitu. Perahu untuk tiap orang, khususnya anak muda, untuk bagaimana mampu menjaga wilayahnya begitu. Nah, seperti tadi yang Ibu Ruby sampaikan, di Sulawesi Tengah itu kaya akan sumber daya alam misalnya. Nah, kekayaan itu sebetulnya tidak dikelola oleh masyarakat lokal gitu. Ya katakanlah di Kabupaten Sigi, Kabupaten Nenggala, kalau kita cek itu yang kelola wilayah hutannya itu atau sumber mata airnya itu bukan masyarakat lokal gitu. Tapi ada oknum atau investasi yang memang agak sulit dibendung gitu. Nah, maka menurutku dengan situasi seperti itu, organisasilah tempat yang tepat untuk kita bersuara gitu. Karena bukan berarti secara individu suaranya tidak didengarkan atau tidak bisa bergerak, bukan. Tapi gerakan kolektif atau gerakan bersama itu jauh lebih besar dampaknya untuk mampu merebut kembali wilayah kita yang memang hari ini kalau kita lihat kita hanya dapat dampak negatifnya begitu. Nah, singkat cerita di 2021 ke 2022 saya keluar dari Walhi sekitar 2017. Setelah itu saya jadi ketua Karang Taruna karena motivasi dari semenjak tinggal di Walhi waktu itu saya ingin bilang ke teman-teman pemuda bahwa desa ini diwarisi untuk kita gitu. Iya, iya. Desa ini bukan hanya tempat tinggal gitu, bukan hanya tempat tinggal dan tempat menikah gitu, tempat orang tua misalnya. Tapi desa ini adalah masa depan kita gitu. Nah, untuk untuk mendeskripsikan desa ini adalah tempat kita, maka saya coba rebut posisi strategis di desa, yaitu ketua Karang Taruna waktu itu. Oh, oke. Pelan-pelan saya diskusi dengan teman-teman bahwa organisasi ini kita harus perkuat. Kenapa kita harus berorganisasi? Ya minimal saya ajak mereka dulu karena waktu itu kan saya dihadapkan dengan dua problem di kalangan pemuda, Ibu Ruby. Satu soal konflik antar desa. Itu sangat terkenal sekali Maksudnya di desamu konfliknya? Betul. Di desaku. Ada beberapa desa di Kabupaten Sigi. Itu jadi tren sebetulnya. Konflik itu justru jadi tren. Apa yang membuat konflik? Kenakalan remaja sih sebetulnya. Setelah pergantian bupati waktu itu ternyata ada provokator yang memang berusaha memecah belahkan pemuda gitu. Sehingga ketika pemuda terpecah belah, ya sudah sumber daya alam yang ada di desa, apapun yang dilakukan di desa itu tidak akan dilirik oleh pemuda gitu. Nah, kedua saya waktu itu dihadapkan dengan teman-teman yang aktif narkoba gitu di kampungmu juga. Iya, di kampung. Tapi alhamdulillah pelan-pelan dengan saya masuk di Karang Taruna, teman-teman sudah mulai tertarik dengan organisasi, dan pelan-pelan mulai meninggalkan hal-hal negatif yang tadi, begitu. Nah, ini kan sebuah perjalanan yang lumayan dinamis ya. Dari kamu yang nggak pernah berorganisasi di SMA, terus kamu tiba-tiba tinggal di Walhi. Ngapain tinggal di Walhi waktu itu?
Waktu itu biar dekat dengan kampus. Oh, karena biar dekat dengan kampus. Iya. Emang Walhi punya kos-kosan? Enggak, Oh, karena enggak. disuruh ini Sekretariat gitu Kebetulan ya? waktu itu direkturnya kena keluarga. Oh, Gitu. oke. Tapi itu mungkin kayak blessing gitu ya. Iya, Kamu jadi kayak apa namanya setiap saat mendengarkan bagaimana kawan-kawan Walhi berdiskusi dan merespon situasi di Sulawesi Tengah maupun nasional, sedikit banyak itu mempengaruhi jiwa aktivismu ya. Kemudian tumbuh. Nah, apa sih yang membuat kamu, saya penasaran nih, karena nggak banyak orang habis kuliah itu pulang kampung, kamu tahu nggak? Betul. Tapi kamu malah memilih pulang kampung. Apa motivasi paling besar di kamu yang membuat nih kayaknya gue harus pulang kampung nih? Padahal kamu kalau nggak salah kuliahnya di Palu ya? Iya, betul. Palu kan lumayan kota gede ya, Iya. tapi memutuskan pulang kampung dengan sekian banyak resikonya kan berarti kamu udah mikirin baik-baik ya bagaimana apa yang akan kamu lakukan dengan pulang kampung. Apa yang paling mempengaruhi kamu mengambil keputusan itu? Betul sekali, karena beberapa teman-teman yang waktu itu sama-sama di organisasi kampus berpikir ketika pulang kampung maka mereka dianggap gagal. Oke. Beberapa teman-teman. Ada persepsi itu di Ada masyarakat. persepsi itu, sehingga memang teman-teman berusaha survive di kota meskipun tidak survive amat begitu, meskipun agak sulit sebetulnya. Iya, iya. Tapi saya pulang kampung bukan juga tidak mampu survive di kota, bukan. Tapi memang saya pikir teman-teman di kampung dan kampungku, kabupatenku butuh saya begitu. Secara kesadaran pribadi begitu, meskipun tidak ini Nah, sehingga saya putuskan untuk kembali, dan kembali pun saya bukan hanya bantu orang tua di rumah, bukan, tapi bangun ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog sekecil apapun itu, entah itu di ruang-ruang bengkel, di ruang-ruang pos ronda. Saya coba bangun ruang-ruang diskusi itu sehingga saya mengajak teman-teman ke diskusi-diskusi yang cukup besar gitu. Nah, karena saya pikir apa yang pernah saya dapat di kampus, apa yang pernah saya dapat di Walhi dengan teman-teman yang lain, itu tidak cukup hanya saya konsumsi sendiri gitu. Itu menurut pribadi saya, sehingga saya harus kembali karena saya tahu persis di Kabupaten Sigi, Kecamatan Meraula, beberapa desa itu, bukan hanya kampungku tapi di beberapa desa itu bisa dihitung jari teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kuliah, yang punya kesempatan untuk kuliah. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang kuliah, hanya sedikit yang melirik organisasi. Mereka hanya fokus dapat nilai bagus, terus bisa cepat wisuda, begitu. Ya. Nah, tadi kan kamu memulainya dari ini ya, mentransformasi Karang Taruna ya. Iya. Nah, sekarang Adit masih pegang Karang Taruna nggak? Sudah tidak. Sudah tidak Iya, ya? Oke, di masa ketika kamu pegang Karang Taruna ini, apa sih hal yang sangat substantif gitu ya kamu lakukan perubahan gitu ya, yang menurut kamu berdampak banyak kepada kawan-kawan muda di kampungmu? Oke. Yang ini sebelum saya menjabat sebagai ketua, di ketua sebelumnya itu kalau saya lihat pengurusnya teman-teman muslim semua. Oh. Teman-teman muslim semua. Padahal di kampungku ada ada dua agama begitu. Ada muslim dan non muslim. Nah, sehingga ketika saya ambil posisi itu, saya coba pelan-pelan. Memang sulit sekali untuk karena kebetulan jarak dusun 4 di kami itu di desaku itu agak jauh. Ke desaku itu ada 4 dusun. Dusun 4 itu mayoritas teman-teman Nasrani. Memang jaraknya cukup jauh. Nah, yang kedua, memang kami khusus pemuda itu jarang sekali berinteraksi. Itu juga bisa? Karena memang jarang. Satu kampung. Iya, satu kampung, jarang ketemu karena ini aktivitas beda, pekerjaan beda, dan tidak satu sekolah. Oke. Gitu. Nah, sehingga saya coba pikirkan formulanya begitu. Iya. Nah, karena dapat banyak informasi dan pengetahuan dari teman-teman di luar, saya coba salah satu metode tracking begitu. Apa tracking? Tracking itu yang apa sih? Cari tahu begitu, mau cek begitu. Oke. Mau cek kira-kira kesenangan,
keinginan, hobi. Saya melakukan pendekatan lewat hobi teman-teman dulu. Oke. Untuk bisa dekat dengan saya. Awalnya mau bangun hubungan emosional dulu ini, baru bisa ajak di Karang Taruna gitu. Sehingga saya coba ajak mereka main bola. Setelah intens ketemu di lapangan bola sekitar kurang lebih 1 bulan, saya coba ajak masuk Karang Taruna. Gitu. Nah, sehingga ada beberapa pertanyaan. Apa untungnya kami masuk di Karang Taruna? Ya, itu betul, kami sudah punya organisasi pemuda gereja gitu. Wah, saya sempat aduh gimana ini. Nah, sehingga saya bilang satu biar kita bisa sama-sama. Karena selama ini teman-teman muslim, teman-teman Nasrani khususnya pemuda itu jalan sendiri gitu. Padahal kita satu desa, itu saya bilang. Nah, terus dia bilang, "Oke, kalau memang ini kami minta kita saling berkunjung gitu. Kami mau lihat juga keterbukaan teman-teman muslim yang di bawah karena mereka kebetulan di atas di sempat. Kami mau lihat juga keterbukaan teman-teman di bawah, mau tidak berkunjung ke tempat kami, ke dusun kami begitu." Gitu. Oke, saya coba diskusi dengan teman-teman di muslim. Mereka siap untuk jalan-jalan dan silaturahmi. Nah, singkat cerita sampai saya ambil wakil ketua itu dari teman-teman Nasrani. Teman-teman terlibat itu tuh lumayan banyak sih gitu, teman-teman muslim non muslim. Nah, dampak juga yang terjadi secara komunal di desa itu awalnya pemuda atau Karang Taruna hanya dilibatkan untuk kebutuhan untuk musrembang musyawarah desa itu untuk kebutuhan administrasi. Karena kan dalam musrembang itu harus memenuhi unsur. Ada tokoh pemudanya atau ya gitu-gitu. Nah, tapi tidak peduli pemuda yang diundang itu mau menyampaikan aspirasinya atau keinginannya atau tidak. Pemerintah desa tidak peduli. Dia diem aja juga nggak ditanya. Iya. Nah, itulah yang pelan-pelan dirubah sehingga ketika saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna, alhamdulillah cukup maju Karang Tarunanya. Dalam artian hampir tiap tahun itu Karang Taruna dapat anggaran dari desa. Dan dalam beberapa kegiatan Karang Taruna juga terus dilibatkan. Bukan hanya dilibatkan dalam musrembang gitu. Tapi ketika misi kamu untuk membangun ruang perjumpaan muslim dan Kristen itu sangat kuat ya. Apa sih latar belakang mengapa kamu ngambil itu sebagai misi yang utama dalam kepemimpinan kamu? Sebenarnya saya khawatir apa yang terjadi di Poso. Akhir 1999. Iya, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di daerah saya. Apa yang membuat ketakutan itu? Karena memang yang buat ketakutan itu muncul orang-orang baru yang masuk ke desa itu sangat tidak terdeteksi begitu. Maksudnya tidak terdeteksi dalam artian tujuannya mau ngapain gitu. Iya. Apakah dia membawa dampak baik atau justru membawa dampak buruk untuk teman-teman pemuda. Apalagi kalau saya lihat yang rentan itu teman-teman pemuda yang dari usia SMP masuk ke SMA itu agak gampang sekali untuk didoktrin begitu. Nah, itu kekhawatiran saya. Nah, makanya ya sudah saya harus cepat merekrut semua teman-teman itu agar siapapun yang masuk ke desa kita tetap terima. Kita bisa tahu, kita bisa deteksi dia mau apa. Dia mau bawa pengaruh apa ke kita di desa gitu. Tapi kenapa usia SMP ke SMA itu rawan menurutmu? Kalau saya mau bilang usia itu sangat rentan sekali. Iya, karena apa? Saya tidak tahu karena yang banyak melakukan cari masalah itu, kalau kami bilang cari masalah di desa itu. Ada perubahan psikologi. Betul. Perubahan ini ya. Yang agak sulit dikontrol gitu. Yang agak sulit dikontrol itu teman-teman usia itu. Betul. Agak sulit sekali. Narkoba. Betul. Padahal sebetulnya kalau mau dilihat ya kalau mereka berkelahi ya di kampung sebelah itu bukan orang lain gitu. Tapi orang tidak pikir itu karena pengaruh narkoba tadi itu. Oke. Nah, aku mau cek yang di perkelahian antar desa ya, yang mungkin dipicu narkoba atau apa. Tapi di dalam sejarah desa kamu sendiri, emang itu terjadi
sudah lama ya ketegangan dengan desa yang lain? Sudah cukup lama. Kalau menurut beberapa orang tua atau keluarga, sebelum saya lahir memang beberapa desa itu sering konflik. Oh. Tapi ininya saja yang berubah, Bu. Apa namanya? Volume perangnya. Oh. Dulu perangnya masih pakai senjata tajam atau pakai tangan kosong. Nah, waktu di zamanku itu, waktu saya SMA dan kuliah itu sudah pakai alat rakitan. Alat rakitan. Iya, itu saja yang berbeda. Dari mana belajarnya? Itu kan ada teman-teman yang memang bukan teman-teman sih, tapi orang-orang tua, kakak-kakak yang memang dulu pernah kerja di luar kampung. Oh. Mereka itu yang kasih pengetahuan tentang untuk buat merakit benar, senjata. betul. Ya ampun, ngeri banget. Nah, oke. Bergabung dengan Libu ini apa yang mendorong kamu kemudian mendirikan Libu Muda bersama dengan kawan-kawan? Kalau mau cerita soal Libu Muda ini, sebetulnya ini Libu Muda ini pasca pelatihan RSD. Oh, pasca itu. Nah, sehingga memang setelah pelatihan RSD dan lumayan tangkap poin dari RSD itu untuk penyelesaian konflik, kami pikir waktu itu kan kami ada 10, 5 poso, 5 sigi. Nah, setelah kami kembali, karena kan beberapa kali teman-teman yang kami 10 orang itu setiap pernah ikut pelatihan, tapi setelah pelatihan selesai. Pengetahuannya selesai di pelatihan. Tapi kami tidak mau hanya putus di situ, karena menurut kami metode RSD ini sangat tepat untuk dipakai di Lembah Palu, di kami Sulawesi Tengah. Kami Sulawesi Tengah sangat tepat sekali dipakai, sehingga kami kumpul di kantor Libu Perempuan membicarakan tindak lanjut dari itu, sehingga lahirlah nama Libu Muda. Libu Muda ini sebetulnya gerakan yang betul-betul mengedepankan perdamaian gitu. Dengan situasi yang Sulawesi Tengah itu kompleks sekali sebenarnya masalahnya, dari mulai masalah tambang yang seperti Bu Ruby cerita, dari persoalan perang antar suku pernah juga, antar agama pernah juga. Makanya pendekatan RSD ini menurut kami itu bisa jadi alternatif kami untuk bisa pelan-pelan punya pikiran yang sama begitu. Aku mau kasih tambahan informasi ya buat kawan-kawan yang melihat video ini, bahwa Aman Indonesia itu mengembangkan sebuah pendekatan namanya Reflective Structure Dialogue atau RSD. Itu adalah tool untuk meningkat bagian dari itu resolusi konflik. Tetapi dia harus dipakai berbarengan dengan tool yang lainnya. Tapi tool ini menjadi sangat powerful karena dia menggunakan cara-cara yang tidak biasa dalam mendorong setiap orang untuk berpendapat. Dia punya komunikasi, kesepakatan komunikasi. Dia punya metode think, write, and speak. Berpikir dulu, menulis jawabannya, baru kemudian bicara. Itu juga nggak biasa gitu, karena di masyarakat kita jarang diminta untuk mendengar gitu ya. Yang banyak itu kita langsung kalau ada apa-apa responsif seperti itu. Nah, hal yang lain yang juga sangat powerful di RSD itu tentu saja adalah bahwa orang bicara dari hati, bicara dari pengalamannya sendiri, sehingga tidak memerlukan referensi buku apapun, bahkan kitab tertentu, sehingga semua orang bisa menjadi equal di dalam konteks RSD. Nah, itulah yang menjadi tool ini bisa dipegang di tangan siapa saja yang dia memiliki ketekunan untuk membangun kerukunan di masyarakat, maka dia akan jadi tool yang luar biasa. Nah, aku jadi tertarik ini sekarang, gimana caranya kamu menggunakan tool RSD ini, di konteks apa, dan bagaimana kamu merasa tool ini betul-betul bisa menjadi jembatan kamu untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Sulawesi Tengah. Oke. Yang menarik dalam metode RSD itu, satu, kalau kami di suku Kaili khususnya di Lembah Palu itu, Sulawesi Tengah itu, sebesar apapun emosi kita, tapi kalau kita pakai pendekatan emosional yang baik,
pasti semuanya akan api itu akan mulai turun sendiri begitu, benar. Nah, maka itu kenapa menurut kami metode RSD itu sangat tepat sekali. Nah, yang kedua, soal di kami itu, apalagi anak muda, karena ingin speaknya didengarkan supaya dibilang mampu berbicara depan umum, sehingga memang dia lupa kalau juga dia berhak untuk mendengarkan orang lain. Iya. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, orang muda ketika dia sudah rajin baca buku, sudah kuliah, sudah berjejaring luas, dia pikir pendapatnya sendiri itu sudah pendapat benar. Iya, pendapat yang tunggal, yang benar, pendapat tunggal yang benar gitu. Tidak bisa diganggu gugat begitu. Nah, karena kalau dalam RSD itu kan bagaimana kita mampu menyampaikan apa yang kita rasakan, dan bagaimana juga kita mampu mendengarkan orang lain dan mampu menerima apa yang dia sampaikan. Itu memang sangat sederhana, tapi itu tidak semua orang bisa melakukan, gitu. Yeah. Setelah mempraktekkan RSD secara formal, waktu itu kan pasca RSD di Jakarta dan pasca Libu Muda sudah berdiri, sempat dibuat RSD lintas komunitas. Apa tuh? Soal pandangan kita terhadap agama orang lain. Kalau tidak salah kurang lebih itu temanya. Jadi saya dan beberapa teman-teman di Libu Muda itu menyebar untuk cari peserta. Ternyata hampir tiap kami itu punya kendala yang sama. Misal menjelaskan soal tujuan dialog ini apa. Oke. Terus saya ketemu dengan siapa? Kami jelaskan akan ketemu dengan teman-teman yang berbeda. Terus temanya apa? Setelah kami sampaikan temanya, aduh itu tidak bisa, itu bisa berkelahi, itu bisa begini. Rata-rata setelah kami menyebar cari peserta itu rata-rata agak enggan untuk hadir. Gitu. Tapi setelah teman-teman hadir, yang siap hadir itu dari berbagai macam komunitas dan agama itu kami hadirkan, mereka merasa lega begitu. Mereka juga baru dapat metode baru. Metode baru. Karena ada yang bilang, saya ingat sekali ada yang bilang, baru di ruang ini saya berbicara dibatasi waktunya. Gitu. Ada sampai yang bilang begitu. Gitu ya. Biasanya karena dia merasa mungkin dia pimpinan organisasi. Iya. Atau dia merasa yang paling vokal di circle-nya. Dia bahkan bilang begitu. Tapi ternyata metode ini justru siapapun dia, entah dia pegang posisi strategis atau bukan di organisasi, dia punya waktu yang sama dengan saya yang sebagai seorang ketua gitu di organisasi. Nah, di situ yang menarik menurut dia waktu itu diskusinya. Nah, setelah itu kami juga kebetulan terlibat di Lemban Tongoa yang bantu fasilitasi keluarga korban penyerangan terorisme. Kami juga bantu situ. Nah, setelah itu kami implementasikan lagi di ruang-ruang yang tidak terlalu formal seperti yang sebelumnya yang saya cerita itu. Di ruang komunitas yang di desa gitu. Teman-teman bahkan teman-teman pencinta alam, diskusi mereka sudah mulai pakai itu. Gimana tuh apply di cinta alam? Karena di circle organisasi desa itu, apapun itu, entah itu pencinta alam, sanggar seni ataupun karang taruna, meskipun yang ikut rapat atau diskusi 10 orang atau 15 orang, tapi yang cerita itu hanya 2-3 orang paling banyak. Iya. Jadi yang lain ini begitu, mau cerita, tapi selalu dipotong gitu. Nah, bahkan kalau orang curhat ke saya, ini senior mematikan karakter, pembunuhan karakter istilahnya mereka. Saya juga mau berbicara tapi iya gitu. Karena nggak dikasih waktu bicara. Ketika juga mau berbicara selalu dipatahkan gitu. Sehingga ketika dikasih kesempatan kembali untuk bicara, mereka sudah tidak berani. Karena istilah mereka pembunuhan karakter. Gitu. Siapa yang mengintrodusir RSD di circle itu?
Kamu juga? Kebetulan saya yang coba ajak teman-teman karena saya kan lumayan sering ikut nongkrong di beberapa komunitas untuk diskusi. Saya lihat situasinya agak ini kan. Nah, saya bilang kalau teman-teman mau, saya nggak sebut ini metode, tapi saya bilang ada cara yang tepat gitu supaya organisasi kita ini betul-betul kita jalankan berdasarkan keinginan kita bersama gitu. Bukan hanya kepala 1-2 orang gitu. Sih. Okay. Bagaimana caranya sedangkan kami punya senior terlalu otoriter misalnya. Nah, sehingga saya coba lagi pendekatan dengan teman-teman yang senior untuk kita kayaknya pakai cara diskusinya melingkar. Setiap teman-teman itu harus kita dengar. Teman itu, junior-junior kita itu sudah 2-3 tahun di organisasi. Terus mau kita apakan? Apakah kita hanya suruh beli ini, beli itu buat ini? Kan tidak selamanya. Terus ketika mereka misalnya sudah keluar dari sini, apa yang mereka dapatkan? Terus mereka tanya, terus gimana caranya? Nah, awalnya kita pakai diskusinya. Saya nggak bilang dialog. Diskusinya kita gini modelnya. Biar mereka bicara apa yang mereka mau di organisasi. Gitu. Oke, itu menarik ya. Maksudnya yang menarik itu justru kenapa tiba-tiba mau gitu. Iya benar. Karena kan biasanya nggak semua orang kan tertarik ya dengan model-model pendekatan seperti ini. Tapi apakah memang di konteks Sulawesi Tengah pola-pola penyelesaian konflik itu orang muda itu nggak terlalu terlibat di dalamnya? Kalau secara luas, apalagi sudah bicara soal skala pemerintah, anak muda jarang sekali, Bu. Padahal kalau di saya pribadi, apalagi sudah berapa kali dapat pembelajaran soal RSD ini kan, harusnya pemerintah tuh buat semacam gerakan kecil gitu, gerakan kecil yang saya maksud turun dulu, misalnya mau buat peraturan nih, entah itu perda misalnya, kalau di desa misalnya perdes, turun dulu maksudnya, bukan hanya mengandalkan pertemuan musrembang, bukan hanya mengandalkan undangan siapa yang diundang, tapi turun dulu, identifikasi dulu kira-kira kebutuhan atau keinginan teman-teman muda ini apa gitu. Meskipun memang tidak mesti semuanya harus diundang, tapi minimal turun dulu, bangun dulu, bentuk dulu tim-tim kecil untuk jalan, untuk cari tahu kira-kira kepentingan teman-teman muda ini apa. Nah, karena kalau kadang saya heran juga lihat situasi ketika misalnya terjadi konflik, apalagi yang memang kebetulan aktornya itu pemuda atau pelakunya itu pemuda. Ya pasti tidak diskusi dulu, tidak mau dilihat dulu masalahnya apa gitu. Dia langsung dijudge bahwa memang kau ini nakal gitu, memang kau ini gini. Sehingga konflik itu karena pasti ujungnya polisi gitu. Ujungnya pasti lapor polisi. Sehingga konflik itu tidak akan pernah putus menurutku. Tidak akan pernah putus karena nggak pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Akan berkepanjangan karena anak muda ini, apalagi memang lahir dari rezim yang konflik, dorang akan pendendam gitu. Dorang akan dendam ketika teman mereka, keluarga mereka buat satu kesalahan, buat kesalahan kecil, tiba-tiba langsung lapor polisi, mereka akan dendam itu. Nah, mereka sebetulnya lebih suka, lebih aman kalau melalui pendekatan RSD tadi itu, dekati mereka. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa begitu? Kenapa begini? Sebetulnya begitu. Sehingga memang makanya kalau saya lihat kenapa konflik itu tidak pernah selesai di Sulawesi Tengah. Entah itu konflik persoalan persoalan narkoba, persoalan tambang, persoalan apapun itu tidak akan pernah selesai. Karena tidak ada betul-betul formula yang diberikan pemerintah untuk mendekat melalui dari hati ke hati kalau RSD bilang. Dan RSD itu kan karena bicara dari hati ke hati. Betul. Ya. Tapi aku pengen dapat insight dari kamu kan karena sudah menerapkan metode ini ya untuk bicara di kalangan kawan-kawan muda ya. Maksudnya selain mendengar kesan seperti itu, tapi apa sih yang elemen paling menyentuh
di mekanisme RSD itu yang menurut teman-teman itu nggak didapatkan dari tempat lain? Itu tadi sih mereka tidak pernah ditanya dulu. Tidak pernah ditanya. Tidak pernah ditanya dulu kenapa melakukan hal ini, kenapa melakukan hal itu. Tidak pernah ditanya. Oke. Selalu ketika dia melakukan hal yang negatif, pasti langsung penyelesaiannya langsung ini, langsung ke ranah hukum. Tidak dengan ini. Berarti kalau aku bisa tangkap ruang untuk berekspresi kawan-kawan muda ini sebenarnya nggak terlalu luas ya? Iya betul, nggak terlalu luas. Di Musrembang misalnya kawan-kawan muda ini dia terlibat di dalam proses musrembang dengan baik nggak? Kalau dalam musrembang itu kan setelah musrembang ada tim 7 atau tim 11 kalau nggak salah untuk tim perumus itu. Tim perumus. Nah, rata-rata anak muda tidak dilibatkan di situ. Anak muda hanya dilibatkan diundang dalam proses sebelumnya. Prosesnya kasih usulan. Tapi setelah Toki Palu, tiba-tiba tahun berikutnya apa yang diusulkan tahun sebelumnya itu nggak ada. Karena alasan bla bla bla, drainase belum selesai lah. Padahal tiap tahun itu drainase terus. Padahal sebetulnya pembangunan SDM itu jauh lebih penting. Bukan berarti pembangunan infrastruktur tidak penting, tapi kan itu sudah tiap tahun dilakukan. Masa itu terus yang dilakukan, sedangkan masalah kita itu masalah anak muda, masalah konflik dan lain-lain tadi itu. Tapi sejauh mana kamu meyakinkan pemerintah untuk menggunakan metode RSD? Sebetulnya kalau di pemerintah sendiri, saya belum diskusi panjang terkait soal RSD. Karena memang watak pemerintah ini agak sulit, apalagi saya bukan siapa-siapa begitu. Tiba-tiba mau mengajak untuk dialog begitu, dialog menggunakan metode RSD. Makanya memang saya kami Libu Muda belum uji coba langsung dengan pemerintah gitu. Kalau memang kemarin waktu dengan program Aman dan Libu Perempuan, kami sempat juga terlibat dan pemerintah diundang. Tapi memang yang diundang itu kalau saya lihat kemarin bukan aktor pentingnya. Ya katakanlah kalau di dinas dia bukan kadis atau bukan kabid. Yang hadir itu yang ya biasanya hanya anak honorer. Jadi memang pasti apa yang diterapkan di RSD di dialog itu pasti tidak akan sampai ke diri pribadi pun belum tentu sampai, apalagi ke kabit atau ke kadisnya gitu. Jadi menurut kamu masih jauh ya pemerintah mengetahui apalagi mengadopsi pendekatan RSD ya. Nah, Indonesia kan sedang didorongkan tuh mengadopsi agenda Youth Peace and Security. Menurutmu seberapa penting agenda ini untuk kawan-kawan muda yang ada di Sulawesi Tengah? Harapannya ini bisa secepatnya dipakai sebagai instrumen atau sebagai jembatan kita. Apalagi kalau tidak salah itu ada pilar partisipasi begitu. Nah, sebetulnya di teman-teman muda ini di kepala mereka itu ketika ditanya apa yang teman-teman inginkan, apa yang mau dikejar, pasti kepalanya partisipasi. Pasti mau dilibatkan. Saya mau berpartisipasi. Baik itu dalam bentuk ide, gagasan ataupun dalam bentuk tenaga, saya mau berpartisipasi. Karena saya orang muda gitu. Saya masih punya tenaga, saya masih punya pikiran yang fresh gitu. Makanya harapan kami YPS ini bisa cepat dipakai di berbagai wilayah khususnya di Sulawesi Tengah agar ini bisa jadi mungkin instrumen pendukung untuk jembatan kami bisa juga gunakan dialog RSD ini. Jadi gimana itu? Jadi kami bisa pakai misalnya kami ke bupati atau ke dinas terkait misalnya. Kami mau buat dialog kepemudaan gitu. Katakanlah ke ke Dispora misalnya. Kami mau buat dialog bla 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 misalnya. Kami mau mengundang
dinsos misalnya, dispora atau dinas terkait. Kami mau mengundang beberapa stakeholder dengan menggunakan pilar 5 pilar ya, 5 pilar YPS ini. Tapi metodenya metode ini. Gitu. Pendekatannya jadi itu ini. bisa jadi pintu masuk. Betul, ya. pintu masuk pendekatannya ini. Kenapa pakai pendekatan RSD? YPS ini pasti hal yang beberapa teman-teman yang awam pasti hal yang baru juga. Saya pun ini hal yang baru juga sebetulnya, Bu. Begitu. Makanya menurutku ketika YPS sudah betul-betul final, itu bisa kami, khususnya Lima Muda, bisa kami gandeng dengan metode dialog RSD itu. Oke, keren. Nah, ini mungkin akan ada orang-orang muda lain yang akan melihat podcast ini. Pembelajaran apa sih dari perjalanan kamu sebagai aktivis perdamaian yang ingin kamu bagi buat mereka? Oke, kalau saya ingin bagi ke teman-teman, meskipun misalnya kita beda bendera, dalam artian beda organisasi, baik itu pencinta alam, sanggar, tapi kita harus lihat juga situasi yang ada di desa, di nasional ataupun di internasional, bahwa persoalan krisis iklim, persoalan perdamaian itu penting untuk kita gaungkan bersama. Misal, ya minimal kalau kita tidak bisa bergerak karena dalam tanda kutip takut bergerak terlalu frontal seperti teman-teman NGO, minimal kita buat misal teman-teman sanggar misalnya, minimal kita bersuara lewat ruang-ruang seni misalnya, ruang-ruang ekspresi ya. Katakanlah yang biasa kami lakukan di Sulteng itu, di Lima Muda itu panggung ekspresi. Kami cari satu tema sentral misalnya, Sulteng butuh perdamaian misalnya. Dari setiap penampilan musik, baik itu puisi, teater ataupun orasi, semuanya tentang perdamaian. Fokus perdamaian. Urusan orang mau dengar atau orang tidak dengar itu urusan belakang. Minimal kita berani dulu bersuara. Begitu. Meskipun memang kalau di Sulteng hari ini, Bu, beberapa teman-teman gerakan itu, teman-teman gerakan pemuda itu sudah masuk dalam radarnya polisi gitu. Kalau misalnya melakukan melakukan panggung ekspresi, melakukan aksi, ini dilihat ini organisasi apa gitu, mereka melakukan apa gitu. Makanya seperti kemarin itu kami pernah ajak teman-teman seni untuk galang dana korban yang longsor gitu di Kabupaten Donggala, korban banjir dan longsor. Karena mereka sudah tahu isu itu, kami ajak mereka ke Palu di wali kota, taman wali kota itu. Mereka tidak mau teman-teman seni ini, karena mereka takut masuk dalam listnya ini pemerintah. Iya betul, mereka takut gitu. Oke, baik. Terima kasih Ahdiat. Cerita yang menurut aku menarik ya, khususnya bagi teman-teman yang galau apakah dia pulang kampung ataukah mau lanjut di kota. Tapi sebenarnya dua-duanya bukanlah pilihan yang kayak dikotomi begitu dan pilihan yang fix. Kalau sudah memang ada panggilan pulang kampung, ya kenapa tidak pulang kampung. Teman-teman, cerita Ahdiat tentu saja bagian yang penting untuk disampaikan ke publik, bahwa anak muda pengennya itu berpartisipasi, pengennya memberikan masukan kepada bagaimana perbaikan bangsa ini ke depan. Mereka tidak hanya dilibatkan saja sebagai pemanis, tapi mereka ingin betul-betul menyampaikan aspirasinya untuk sebuah perubahan. Memang nggak semua forum itu cocok untuk ke pemuda berpartisipasi secara substansial. Jadi ada banyak cara
Mungkin cara-cara yang ruang-ruang kecil, cara-cara yang bagaimana menghargai pengalaman setiap orang, cara-cara yang membuat orang itu respect pada pendapat orang lain, cara-cara yang mendengarkan pengalaman khusus, dan cara-cara yang di mana setiap orang bisa bicara secara aman. Itu mungkin yang dicari, dan reflective structure dialog itu salah satu tool untuk membuat kawan-kawan muda ini bisa berbicara, karena dengan mereka menyampaikan aspirasinya, sebenarnya itu ruang buat mereka untuk melakukan eksplorasi lebih panjang di kehidupan mereka di luar dari forum, untuk menemukan gitu ya, dan menjawab tantangan-tantangan yang mereka hadapi di setiap harinya. Terima kasih Adiat sudah bersama kami. Teman-teman, kalau kalian punya cerita yang mirip dengan Adiat, dan cerita-cerita itu menurut teman-teman perlu teman-teman sampaikan kepada publik, jadi teman-teman bisa layangkan ke alamat berikut ini. Tim kami akan reach out teman-teman untuk bisa betul-betul menangkap cerita itu dan bisa disampaikan ke publik. Perubahan butuh waktu yang lama. Perubahan dimulai dari diri sendiri, tapi perubahan itu juga butuh banyak dukungan. Jadi tidak sendirian. Maka dari itu, kalau kita mau bikin perubahan, ya kita harus punya teman, punya jaringan, punya banyak orang, agar kita bisa betul-betul melakukan perubahan secara aman dan terlindungi. Terima kasih sudah bersama Sibyl Peace, dan sampai jumpa.